Di tengah kondisi pandemi dan PSBB saat ini, e-commerce secara otomatis menjadi solusi masyarakat untuk berbelanja. Namun, ada-ada aja nih oknum yang memanfaatkan kondisi ini untuk meretas data pengguna dari salah satu e-commerce unicorn di tanah air. Nggak main-main, karena 91 juta data pengguna berhasil dicuri oleh hacker dan dijual secara ilegal melalui dark web. Bagaimana kelanjutan penyelidikan kasus ini dan bagaimana nasib data Anda yang sudah terdaftar menjadi pelanggan pada e-commerce ini? Akan kami ulas dalam heboh bocor data pengguna Tokopedia. Kita mulai dari kronologis dari kasus pencurian data Tokopedia, di mana kasus ini terungkap ke publik oleh akun Twitter @underthebridge yang mengklaim dirinya sebagai layanan pengawasan dan pencegahan kebocoran data asal Israel. Awalnya di sini kita melihat peretas dengan nama akun Waisodank menawarkan 15 juta data akun pengguna Tokopedia di forum Raid Forums. Kemudian hacker berbagi data untuk meminta bantuan peretas lain membuka kunci algoritma password akun tersebut karena masih di-hash atau masih disandikan. Data yang ditawarkan berupa user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ponsel, dan password yang tersandi atau masih terhash. Hacker juga mengklaim data ini dari peretasan yang terjadi pada 20 Maret di tahun 2020 ini. Dan sehari kemudian, hanya satu hari, hacker berhasil mengumumkan bahwa mereka telah menjual 91 juta data pengguna seharga $5.000 Amerika Serikat atau setara dengan 75 juta rupiah yang dijual pada Empire Market atau pasar gelap di dark web. Manajemen Tokopedia sendiri sudah mengakui akan adanya upaya pencurian data pengguna Tokopedia, namun informasi penting seperti akun pelanggan, password, data keuangan tetap berhasil terlindungi, di mana hal ini juga sudah disampaikan kepada publik melalui Menkominfo Johnny G. Plate usai rapat tertutup bersama pihak Tokopedia pada Senin 4 Mei 2020. Kita lihat di sini, inilah hasil yang berhasil diretas oleh hacker dan inilah yang gagal diretas yang perlu Anda perhatikan juga. Jadi password akun pengguna dan data keuangan di sini tidak berhasil diretas oleh hacker. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya, di mana yang jadi pertanyaan publik selanjutnya adalah seberapa aman kemudian akun mereka untuk digunakan bertransaksi di Tokopedia saat ini. Menjawab pertanyaan tersebut, kita melihat jawaban dari VP of Corporate Communication Tokopedia yang menegaskan bahwa tidak ada kebocoran data keuangan dan transaksi pengguna di sini, di mana kalau Anda lihat seluruh transaksi dengan semua metode pembayaran termasuk informasi kartu debit, kartu kredit dan juga OVO di Tokopedia tetap terjaga keamanannya. Hal ini juga diperkuat oleh pakar media sosial dari Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, yang mengatakan bahwa sistem IT di Tokopedia sebenarnya relatif aman karena Tokopedia punya sistem OTP atau one time password. Jadi setiap kali Anda login akan dikirimkan OTP lewat SMS atau WhatsApp untuk mengkonfirmasi pengguna. Namun aspek yang terpenting lainnya dari kasus ini bukanlah password di situs Tokopedia, melainkan data-data personal yang bocor seperti email, nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor telepon yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Adapun bahaya kebocoran data yang perlu diwaspadai pengguna adalah profiling, scamming, dan juga phishing. Dilihat dari sudut pandang hukum, di sini kita lihat payung hukumnya. Kasus Tokopedia akan ditangani dengan Undang-Undang ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Namun sayangnya menurut para ahli, semua sanksi yang diatur dalam payung-payung hukum ini masih bersifat administratif saja atau surat peringatan, mengumumkan kasus ke media dan memblokir platform. Kalau kita lihat secara keseluruhan, kasus ini belum bisa memberikan sanksi-sanksi berupa denda seperti yang sudah terjadi di Eropa, di mana perusahaan diberikan denda karena kebocoran data oleh pemerintah yang nilainya juga lumayan jumbo. Nanti akan kita lihat kasusnya seperti apa. Nah, perlindungan data pribadi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi saat ini merupakan saat yang paling dibutuhkan karena sayangnya Undang-Undang PDP ini masih belum final karena terhambat pandemi COVID-19 meski sudah mulai digodok sejak tahun 2016. Adanya Undang-Undang PDP nanti akan memberikan kekuatan hukum bagi pemerintah untuk menegur dengan memberikan denda bagi perusahaan. Nah, ini kita lihat kasus kebocoran data di tanah air tidak hanya Tokopedia ya, karena Tokopedia bukan satu-satunya startup digital yang mengalami hal ini. Sebelumnya kalau kita lihat di sini ada Bukalapak dan juga Gojek yang pernah mengalami hal yang sama. Kita melihat Bukalapak di tahun 2019
terkait dengan kasus 13 juta data pengguna yang bocor, dan kemudian ternyata ini diretas oleh hacker asal Pakistan yang kemudian hasil retasannya ini dijual melalui dark web dengan skema Bitcoin. Selanjutnya kita melihat di sini Gojek pun ya, raksasa unicorn di Indonesia di tahun 2016 juga. Ini kasusnya agak berbeda karena bukan data pengguna yang bocor, tetapi celah keamanannya ini yang dibeberkan oleh seorang programmer asal Indonesia, sehingga yang berhasil diambil dari kebocoran dan celah keamanan tersebut adalah data dan histori pengguna yang sudah dibeberkan. Hal ini juga kemudian sudah diinformasikan langsung kepada pihak Gojek sendiri dan sudah diambil langkah-langkah penanganan. Nah, ini mungkin agak sedikit berbeda ini dari sisi sosial media global, tetapi ini adalah satu contoh yang cukup baik untuk kita perhatikan di tanah air, karena yang sebelumnya terjadi di sini, siapa yang tidak kenal dengan Facebook yang sebesar itu pun akhirnya juga pernah mengalami kebocoran data, tetapi tidak dilakukan oleh pihak Facebooknya, dilakukan oleh Cambridge Analytica. Jadi kasusnya di sini adalah penyalahgunaan 87 juta data pengguna di sini, di mana pada akhirnya Facebook lah yang menerima denda dari FTC Amerika Serikat sekitar 5 miliar dolar Amerika Serikat, hanya dari Amerika Serikat saja. Dan kemudian yang selanjutnya diberikan juga denda oleh ICO Inggris, Komisi ICO Inggris sebesar 500.000 pound sterling. Nah, inilah perbedaan di Indonesia dengan di Amerika, karena di Amerika dan di Inggris sudah memberlakukan undang-undang seperti PDP atau perlindungan data pribadi yang memungkinkan perusahaan diberikan denda oleh pemerintah karena kelalaian kebocoran data. Kita lihat di data selanjutnya di sini, sebagai pengguna aktif platform e-commerce ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk melindungi akun pribadi dari hacker. Yaitu pertama, gunakan security checkout. Ini adalah fitur yang bisa Anda gunakan di smartphone Anda, yaitu Android, dan juga apabila Anda menggunakan fitur-fitur yang sudah ada di Google, langsung saja masuk ke situs dari Google tersebut dan kemudian Anda mencari security checkout yang nantinya akan memberikan Anda perhatian khusus ataupun memberikan Anda juga satu masukan-masukan celah mana yang belum Anda tutupi terkait keamanan pada handphone dan juga email Anda. Yang kedua di sini, memperhatikan keamanan pada website. Jadi ketika Anda melakukan browsing, Anda cukup memperhatikan di bagian kiri di sebelah kolom untuk menulis situs, apakah situs tersebut memiliki ikon berupa gembok yang terbuka atau tertutup. Kalau gemboknya terbuka berarti kurang aman, dan kalau websitenya dengan ikon gembok tertutup, maka website tersebut dikatakan cukup aman. Kemudian yang ketiga di sini, selalu verifikasi 2 langkah atau two-way verification, di mana nanti handphone Anda akan dikirimkan SMS, tetapi SMS ini yang berupa angka ataupun kata jangan dikirimkan lagi kepada orang lain, karena itu hanya untuk Anda dan hanya berlaku sekitar beberapa menit saja untuk Anda login kepada akun Anda. Yang keempat di sini, unduh aplikasi dari sumber yang resmi, di mana ketika Anda ingin mendownload program atau aplikasi dari smartphone Anda, Android dan juga iOS, di sana perhatikan ada logo berupa shield di sana atau tameng berwarna hijau, apakah sudah centang atau belum, karena ini akan memberikan Anda informasi bahwa program tersebut sudah aman atau sudah terverifikasi atau belum. Dan yang terakhir di sini, dan juga diinformasikan oleh pihak Tokopedia langsung melalui Menkominfo Johnny G. Plate, mengatakan bahwa gunakan password yang rumit dan ganti secara berkala, minimal 1 minggu sekali atau paling tidak 1 bulan sekali untuk mengganti passwordnya supaya keamanan dari akun-akun pribadi Anda tetap terjaga. Nah, semoga tips ini bermanfaat dan mari kita berharap kasus-kasus kebocoran data tidak merebak pada e-commerce lainnya. Heboh bocor data pengguna Tokopedia. By Rezo Bagaskara, kelas 10 Tata Boga B. Isi materi: A. Komponen kewarganegaraan digital yang dilanggar. Komponen kewargaan digital yang dilanggar yaitu peretasan database pengguna Tokopedia dengan 91 juta data profil pengguna, antara lain nama lengkap, email, alamat user ID, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor ponsel, dan password yang tersandi atau masih terhas. B. Alasan mengapa pelanggaran tersebut terjadi. 1.
ada celah yang memang bisa dimanfaatkan untuk meretas data konsumen e-commerce. 2. Pamer unjuk diri bahwa dia bisa meretas perusahaan besar, contohnya seperti Tokopedia. Kemungkinan ada oknum. 3. Kemungkinan ada oknum dalam perusahaan, entah karena sakit hati atau alasan lain, sehingga terjadi peretasan. Juga bisa karena keuntungan pribadi oknum tersebut yang sesudahnya bisa diperjualbelikan. C. Akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut. 1. Resiko data pribadi di tangan orang yang dapat disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Contohnya, bisa diperjualbelikan melalui dark web dengan skema Bitcoin. 2. Hanya saja dalam kasus bocor data pengguna Tokopedia ini, Tokopedia memastikan tidak ada kebocoran data pembayaran seluruh transaksi dengan semua metode pembayaran, termasuk informasi kartu kredit, kartu debit, kartu kredit, dan OVO di Tokopedia. Tetap terjaga keamanannya. Pencegahan pelanggaran. D. Tindakan yang dilakukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran tersebut. 1. Ganti secara berkala kata sandi yang digunakan password rumit untuk mencegah kebocorannya data pribadi, dan memperkecil kemungkinan peretas menebak password asli pengguna. 2. Gunakan security checkout. 3. Perhatikan keamanan website, memastikan handphone maupun komputer yang digunakan untuk mengakses aplikasi e-commerce terhindar dari Trojan dan keylogger yang berpotensi untuk mencuri seluruh data pribadi dan mengetahui seluruh aktivitas pengguna komputer atau handphone. Pencegahan lain juga dapat dilakukan dengan memperbaharui versi aplikasi e-commerce yang biasanya terdapat penambahan tingkat keamanan setiap versi terbarunya, dan unduh aplikasi dari sumber resmi, serta selalu verifikasi 2 langkah. 5. Pihak e-commerce juga dituntut untuk terus memperbaiki tingkat keamanan data penggunanya, sehingga kejadian yang sama tidak terulang lagi. Sekian dari saya, Rezo Bagaskara, kelas 10 Tata Boga B. Terima kasih, Padi.